Baik, kita akan melanjutkan kajian filsafat Kusmo ya. Setelah sempat terjeda waktu itu dengan Ramadan, kita semua menjadi spiritualis. Dan sekarang kita kembali turun gunung menjadi seorang filosof yang terlibat dengan dunia, memandang dunia, memaknai dunia ini. Baik, kita akan membincang salah satu kajian menarik dalam filsafat, yakni ruang dan fragmentasi. Kadang juga disebut filsafat fragmentaris, kadang juga disebut sebagai fragmen atau depersonalisasi manusia setelah mengalami fragmentasi. Baik. Filsafat ini kita tahu filsafat adalah kecamuk tanya yang tak kunjung usai, filia dan sophia. Kadang disebut philo dan sophos atau philo dan sophia. Tapi di buku Filsafat Timur yang saya tulis itu saya menyebutnya sebagai filia. Ada kajian mengenai cinta filial. Malam ini dosennya hadir. Filia dan sophia. Filia dan sophia. Filia ini cinta, sophia bijaksana. Cinta pada kebijaksanaan. Artinya apa? Mencintai ini bukan ruang, bukan situasi, tetapi seperti lebah, seperti kumbang-kumbang yang mendambakan rekah bunga. Proses mendamba adalah proses fragmentaris, fragmen-fragmen yang retak, yang tak selesai. Oleh karena itu, filsafat yang tak tuntas. Oleh karena itu, filsafat adalah kecamuk tanya yang tak kunjung usai. Filsafat adalah rimbun, adalah rimba raya tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalau selesai sudah ditemukan hakikatnya, maka ia bukan filsafat. Boleh jadi ilmu, boleh jadi sains, boleh jadi ideologi, boleh jadi agama. Oleh karena itu, hasrat filsafat untuk menemukan totalitas terhadap realitas yang dikajinya, hasrat itu pasti ini bahkan sebelumnya dicurigai sebagai agama, teologi yang menyusup ke dalam filsafat. Bahasa filsafat memang sulit dipahami. Itu Anda harus tahu, filsafat sulit dipahami. Jadi definisi filsafat itu apa? Filsafat adalah sesuatu yang tidak definitif. Itu definisi saya. Kalau filsafat ini didefinisikan dengan gampang, dengan mudah, maka ia bukan filsafat. Boleh jadi sosiologi, antropologi, ekonomi, rumah tangga barangkali. Jadi filsafat, makanya ciri-ciri yang belajar filsafat ini belum semenit saya bicara sudah ada yang disergap oleh rasa kantuk. Nah, saya tidak tahu yang mana atau siapa, pokoknya begitulah itu. Jadi filsafat ini samudera rimba raya dunia tentang tanda tanya. Jadi ketika atau begitu filsafat ini tergoda untuk mencengkram realitas dengan totalitas, maka filsafat ini turun derajatnya menjadi ideologi atau turun derajatnya menjadi agama. Dianggap sesat nggak apa-apa. Oh begitu ya, biarkan saja. Memang tugas filosofi ini, kata Nabiullah kata Sokrates, adalah membuat orang-orang kaget. Itu biasa, filsafat begitu. Baik, mari kita mulai kuliah tentang ruang dan fragmentasi sedikit ya, mukaddimahnya. Baru nanti kita masuk pada kajian mengenai tubuh, kesadaran, dan kuasa. Ada 2 buku di perpus itu, entah di mana sekarang rimbanya. Mula-mula begini. Manusia ini berada dalam fragmen-fragmen. Hidupnya berlangsung dalam fragmen-fragmen, pecahan-pecahan, akan retakan yang tidak kunjung usai. Misalnya begini, fragmen ketika Fauzi ini menjadi anak-anak. Begitu remaja, bokeplah Fauzi. Kecenderungannya. Kalau nggak begitu nggak normal ya kan. Begitu mulai dia masuk ke perguruan tinggi, retakan-retakan yang tak tuntas di masa kecilnya kelak akan mengalami depersonalisasi
Hilanglah personal Fauzi, berada dalam lingkungan, dalam satu panggung yang bernama kampus, pondok pesantren misalnya, komunitas-komunitas, organisasi para begundal dan sebagainya. Begitu Fauzi ini bergabung dengan komunitas para ustadz, hilanglah realitas Fauzi sebagai manusia, aku sebagai manusia. Ia mengalami defragmentasi, depersonalisasi karena ruang yang dimasukinya adalah ruang para ustadz, ustadz malpraktek atau ustadz abal-abal misalnya. Nah, kemudian manusia itu sendiri, independensinya, tubuhnya, kita tahu dalam Descartes itu bagaimana manusia kan mind and soul, ya kan, yang kelak dikritik oleh Merleau-Ponty, orang filosof pasca Perang Dunia Kedua 1961 meninggal. Tidak cukup itu, bukan aku yang berpikir, tapi aku yang mengalami seluruh realitas. Itu pijakan ontologinya. Nggak ngerti urusan kalian lah, pokoknya begitu filsafat itu. Baik. Oleh karena filsafat ini pencarian akan wisdom, dan mencari itu tidak pernah selesai, itu premis pertama. Premis yang kedua, karena filsafat adalah tanya itu sendiri, bukan definisi, karena filsafat adalah pertanyaan itu sendiri, maka begitu jawaban ditemukan, ia bukan filsafat. Sudah bukan lagi filsafat. Jadi orisinalitas filsafat adalah pertanyaan-pertanyaan, kecamuk tanya, yang kalau manusia menemukan jawabnya, maka bukan lagi filsafat, mungkin ilmu, mungkin sains, mungkin apa saja. Demikianlah coraknya. Jadi bukan pencapaian, tetapi karena filsafat senantiasa menjelang, maka filsafat adalah damba akan Sofia itu sendiri. Maka Socrates pun menyatakan, kalau kita akarnya sampai ke Yunani kuno, Socrates menyatakan bahwa saya bukan orang yang bijaksana, tapi saya seeker of wisdom. Saya pencari kebijaksanaan. Jadi pertanyaan mengenai diri, the self dalam bahasa Jerman, le moi dalam bahasa Perancis, an-nafs adalah ia yang senantiasa bertanya dan tidak pernah selesai. Nah, itu dia. Oleh karena itu, karena proses mencintai ini belum pernah selesai, tidak pernah selesai, ketaktuntasan, maka ia identik dengan fragmen-fragmen. Demikianlah filsafat fragmentaris ya. Jadi filsafat itu fragmen yang tak kunjung usai, yang tak selesai, yang terus dibekap, dibalut dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik. Bagaimana pencarian akan totalitas? Misalnya ketika filsafat ini dipecah-pecah dalam dunia politik, dalam dunia hukum, sosiologi, ekonomi. Memang dicurigai ya, saya pernah mengulas ini bahwa manusia itu satu kakinya berada di agama, satu kakinya berada di filsafat, dan itu dibungkus oleh negara. Manusia bisa bermain-main dengan itu karena pada manusia ada der Wille zur Macht, ada will to power, ada hasrat, ada kehendak untuk berkuasa. Semoga ditangkap poinnya. Oleh karena itu, kan coraknya begitu, filsafat fragmentaris tadi kan. Maka filsafat itu, maka pengetahuan, Wissenschaft ya, sains, maka pengetahuan, vidya dalam bahasa Sanskerta, maka pengetahuan itu satu, tidak boleh memiliki klaim kebenaran mutlak atau totalitas. Nomor satu itu ilmu ya. Begini, kalau dalam agama boleh ada klaim, dalam teologi Nabi Muhammad adalah khotamun nabiyyin, pamungkas para nabi, para rasul. Tapi Darwin tidak boleh mengklaim dirinya, saya adalah pamungkas para ahli biologi. Tidak boleh. Misalnya, saya khotamul biologi wiyin, misalnya. Tidak boleh ada klaim seperti khotamud dahriyin, misalnya. Tidak boleh ada klaim seperti itu. Lalu corak yang kedua, ini tidak boleh ada klaim absolutisme, akan pendapat, kebenaran yang mutlak. Yang kedua, harus terbuka, inklusif terhadap kritik dan segala bentuk pembaharuan. Inklusif. Kalau tidak terbuka, bukan lagi filsafat. Oh, tidak terbuka kok, yang menutup diri.
Maka kerap kali memang tidak setiap orang tahan banting dengan terus bertanya ya. Maka memang tidak setiap orang berhasil menjadi filsafat. Kalau Anda kuliah filsafat lalu bertanya, saya dapat apa? Anda sudah akan selesai dan bubar tidak lagi ikut kuliah sejak pertemuan pertama. Dan itu menjadi pertemuan terakhir Anda. So, saya dapat apa ini? Ini apa? Ini mikir apa? Loh, mikir itu sesuatu yang agung, sesuatu yang yang paripurna. Berpikir adalah sesuatu yang sakral, yang agung, yang paripurna. Maka suatu ketika teman saya, dalam hal ini istri saya, teman tidur ya, teman bermesraan juga, lagi ngapain? Saya jawab sedang berpikir, karena berpikir itu sangat agung, sakral dan paripurna. Makanya kelak Al-Farabi itu menyatakan Tuhan itu adalah akil dan makul. Tuhan itu intelek di satu sisi, subjek yang berpikir di sisi lain, dan objek yang senantiasa dipikirkan. Yang kelak itu meneruskan pandangan beliau, seorang teosof di Andalus, namanya Muhyiddin Ibnu Arabiyah, Al-Kibritul Ahmar, si belerang merah, menulis buku Risalah Wujudiyah, ala syarhi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dia meneruskan pernyataan siapa? Pernyataan Al-Farabi. Jadi Tuhan itu bukan akil manusia, tapi khaliq dan makhluk. Ini berbahaya pernyataan ini. Kapan-kapan kita kaji buku itu. Kok bahaya? Bahaya bagi orang awam. Terbuka pada dialog, debatable, membuka peluang untuk terus dipertengkarkan dan bahkan diintegralisir ya, dengan sains, dengan sosiologi. Makanya ada filsafat hukum, filsafat teknologi, filsafat apa dan sebagainya, filsafat tubuh, seksualitas, seperti siapa yang nulis buku itu, The Second Sex itu loh, yang saya pernah meresensi bikin tulisan itu, siapa namanya? Iya, Simone de Beauvoir itu jangan. Tulisannya agak beda dengan bacaannya. Memang demikian gayanya. Sebelumnya, mari kita penggal sejenak sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai tubuh, kesadaran, kuasa. Abad ke-19, filsafat ini atau periodisasi filsafat sempat diwarnai dengan filsafat analitik dan filsafat kontinen. Filsafat analitik ini adalah being itself, atau apa dalam bahasa Jerman, ada yang masih ingat itu? Ada yang masih ingat? Das Ding an sich. Di satu sisi. Tetapi nanti secara kontinental ia das Ding für mich. Atau kadang disebut das Ding für sich ya. Apakah apa sih sebenarnya das Ding an sich itu apa? Being in itself. Gelas being itself atau das Ding an sich, gelas ini ya seperti ini. Tapi gelas dalam perspektif saya boleh jadi vas bunga, boleh jadi pot, boleh jadi anting untuk falah. Untuk Adnan boleh jadi ia adalah mahar untuk yogi misalnya. Yogiah karena perempuan ya ada. Tak marbutohnya ada di situ. Bisa apa saja, bisa mobil-mobilan, bisa apa saja. Bisa asbakul karim ya, karena menampung semua puntung-puntung rokok itu. Jadi filsafat analitik itu filsafat di ruang itu saja. Kalau kontinen ini maknanya benua. Iya, sudah lintas benua. Filsafat manakala diamati dari perspektif kebudayaan, secara politik, ekonomi, lifestyle, gaya hidup manusia. Makanya orang-orang seperti Jean-Paul Sartre, ia membedakan ruang dalam studi-studi seperti dalam studi-studi apa itu mengenai eksistensialisme ya. Ada ruang-ruang yang dangkal seperti mall, pusat perbelanjaan, toko-toko, swalayan, bahkan kampus sekarang sudah menjadi tempat yang dangkal, tempat yang banal, yang tidak ada kedalaman di sana. Orang-orang membaca apa ingin serba cepat, fast reading. Padahal untuk sampai pada makna, dan kalau perlu membongkar makna, membongkar atau melakukan demonumentalisasi pada makna yang sudah monumen itu, didemonumentalisasi, dibongkar lagi, harus slow reading. Membaca kitab suci slow reading. Seperti membaca seorang perempuan atau wanita, harus slow reading. Tidak bisa fast reading itu. Perempuan adalah apa yang padanya terdapat kelamin lubang-lubang.
Maka kita punya filsafat mengenai lingga dan yoni, ya kan? Nah, itu dia.